Jangan lupa, Sobat Maja bisa tekan tombol subscribe-nya dan tombol lonceng untuk mengetahui update dari kami. Selamat menonton! 100,7 Maja FM. Segera kita ikuti Info Maja. Febri Diansah mengundurkan diri sebagai pegawai KPK. KKP tangkap kapal ikan berbendera Malaysia di Selat Malaka. Serta Satgas COVID-19 himbau kantor yang masih beroperasi harus transparan. Sobat Maja, inilah Info Maja edisi jam 12 siang bersama saya Putri Hasibuan, didukung kawan-kawan redaksi. Inilah informasi selengkapnya. Sobat Maja, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menginformasikan telah menerima surat pengunduran diri Febri Diansah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK sebagai pegawai KPK. Ali Fikri, PLT juru bicara KPK bilang, namun lembaganya belum mengetahui alasan pengunduran diri Febri tersebut. Dihubungi secara terpisah, Febri membenarkan perihal pengunduran dirinya sebagai pegawai KPK. Sekedar informasi, sebelum di KPK, Febri adalah aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW yang kemudian menjabat sebagai juru bicara KPK sejak 6 Desember 2016. Pada 26 Desember 2019, tidak lama setelah Firly Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK, Febri menyatakan tugasnya sebagai juru bicara KPK telah selesai dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Humas KPK. Beralih ke informasi yang kedua, Sobat Maja, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. TB Heru Rahayu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP bilang, kapal berbendera Malaysia SLFA 1745 ditangkap pada 22 September 2020 oleh kapal pengawas perikanan Hiu 12 yang dinakodai oleh Kapten Nofri Sangian. Wilayah tersebut diketahui merupakan bagian landas kontinen Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, KIA ilegal tersebut diduga mengoperasikan alat tangkap trawl yang telah dilarang dioperasikan di WPP NRI. Lanjutnya, selain itu dalam penangkapan ini, terungkap jika kapal asing berbendera Malaysia tersebut diawaki oleh 4 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Dirjen PSDKP mengungkapkan rasa prihatin bahwa kapal asing berbendera Malaysia tersebut memanfaatkan nelayan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Informasi yang terakhir, Sobat Maja, Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas COVID-19 mengatakan perkantoran masuk dalam 3 besar klaster penularan COVID-19. Maka dari itu, ia menghimbau kantor-kantor untuk membantu upaya pemerintah menekan penyebaran wabah penyakit yang disebabkan virus corona. Caranya, kantor-kantor yang masih beroperasi harus transparan melaporkan kasus COVID-19 di lingkungannya, melakukan tracing lanjutan untuk menjaring kontak erat dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Selain itu, kantor juga harus memberi swab gratis bagi daftar kontak erat dan jika ditemukan kasus positif tambahan, segera merujuk dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Lanjut Dr. Wiku, karyawan yang terdeteksi positif COVID-19 harus dirujuk ke rumah sakit khusus menangani COVID-19. Biaya akan ditanggung pemerintah, baik peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum menjadi peserta termasuk warga negara asing. Demikian Info Maja, saya Putri, salam. Jangan lupa, Sobat Maja bisa tekan tombol subscribe-nya dan tombol lonceng untuk mengetahui update dari kami. Selamat menonton!